Selamat siang Ibu Bikati dan teman-teman. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami dengan judul Pendidikan Multikulturalisme Pengaruh Gender dan Ketidakadilan Gender Terhadap Pengalaman Sekolah Siswa. Sebelum kami mempresentasikan materi, lebih baik kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Elizabeth Gloria Dian Angel dengan NIM 2313240003, dan yang kedua ada Gus Nafaratna Ningtyas dengan NIM 2313240009, dan yang ketiga ada Natalia Karlanudin dengan NIM 2313240009, dan yang terakhir ada saya sendiri Novita Din dengan NIM 2413240031. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, memahami pengertian multikulturalisme dan pentingnya dalam kehidupan sekolah. Yang kedua, menjelaskan dimensi pendidikan multikulturalisme. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan pengaruh gender dan ketidakadilan gender terhadap pengalaman sekolah siswa. Dan yang keempat, menganalisis bagaimana cara laki-laki dan perempuan belajar, begitu juga cara laki-laki dan perempuan berpikir. Yang kelima, menjelaskan bagaimana stereotip peran jenis kelamin dan ketidakadilan gender. Dan yang keenam, bagaimana menerapkan strategi untuk mengatasi stereotip dan ketidakadilan gender terhadap pengalaman sekolah siswa. Selanjutnya, ada beberapa topik pembahasan yang akan kami jelaskan dalam video ini. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan terkait dengan pengertian pendidikan multikultural. Dan yang kedua, kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan dimensi pendidikan multikultural. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan terkait dengan pengaruh gender dan ketidakadilan gender terhadap pengalaman sekolah siswa. Yang keempat, kami akan menjelaskan terkait dengan cara laki-laki dan wanita berpikir, begitu juga cara mereka belajar. Dan yang kelima, kami akan menjelaskan terkait dengan stereotip peran jenis kelamin dan ketidakadilan gender. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan terkait dengan solusi mengatasi stereotip dan ketidakadilan gender terhadap pengalaman sekolah siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam masyarakat yang beragam, pendidikan multikultural menjadi pendekatan penting untuk membentuk kesadaran akan hidup dalam keberagaman. Pendekatan ini tidak hanya mengkritisi adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam sistem pendidikan, akan tetapi juga mendorong sekolah agar dapat menanamkan nilai-nilai tenggang rasa, toleransi, serta kemampuan bekerja sama di tengah-tengah perbedaan. Sekolah diharapkan mampu menjadi ruang inklusif yang menghargai setiap latar belakang budaya, agama, bahasa, dan sosial ekonomi siswa. Selain itu, penting juga memahami bagaimana pengaruh gender dan ketidakadilan gender dapat mempengaruhi pengalaman siswa di sekolah. Perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, stereotip peran gender, hingga akses yang tidak setara terhadap kesempatan belajar merupakan tantangan nyata yang perlu disadari dan diatasi. Melalui pemahaman ini, diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi individu yang adil, menghargai perbedaan, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang setara bagi semua. Baik, selanjutnya adalah pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menekankan pentingnya memasukkan perspektif dari berbagai budaya ke dalam kurikulum, bukan hanya dari sudut pandang satu kelompok saja. Pendidikan ini mencakup semua kebijakan dan praktik di sekolah yang bertujuan agar semua siswa tanpa memandang latar belakang etnis, sosial, agama, jenis kelamin, atau kondisi fisik bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Jadi, pendidikan multikultural tidak hanya soal perbedaan budaya, melainkan juga menghargai dan mengakomodasi keberagaman dalam segala aspek kehidupan peserta didik. Untuk yang selanjutnya yaitu dimensi pendidikan multikultural. Dimensi pendidikan multikultural ini ada 4,
yaitu yang pertama integrasi isi pembelajaran, yang kedua konstruksi atau pembentukan pengetahuan, yang ketiga pedagogi kesetaraan, dan yang terakhir budaya sekolah yang memberdayakan. Untuk yang pertama integrasi isi pembelajaran, yaitu penggunaan contoh, data, dan informasi dari berbagai budaya oleh guru sendiri. Untuk yang kedua konstruksi atau pembentukan pengetahuan, yaitu guru yang membantu siswa memahami bagaimana cara pengetahuan tercipta dan dipengaruhi oleh kedudukan ras, etnis, dan kelas sosial individu kelompok. Untuk yang ketiga, pedagogi kesetaraan, yaitu penggunaan teknik pengajaran yang mempermudahkan keberhasilan akademis siswa dari kelompok etnis yang berbeda. Untuk yang terakhir, budaya sekolah yang memberdayakan, yaitu budaya yang membuat organisasi dan praktik sekolahnya bersifat kondusif bagi pertumbuhan akademis dan emosi semua siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh gender dan ketidakadilan gender terhadap pengalaman sekolah siswa. Pengaruh gender ini adalah dampak atau efek yang ditimbulkan oleh konstruksi sosial tentang peran, harapan, dan norma gender terhadap individu maupun kelompok dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, atau relasi sosial. Nah, di sini terdapat 3 contoh dampak pengaruh gender terhadap pengalaman sekolah siswa. Yang pertama, terdapat perbedaan perlakuan terhadap siswa berdasarkan jenis kelamin. Sebagai contoh, guru lebih sering meminta siswa laki-laki untuk maju dalam pelajaran matematika dan IPA, sementara siswa perempuan lebih diarahkan ke seni atau bahasa. Hal ini dapat menghambat perbedaan siswa dan menghasilkan ekspektasi yang tidak adil. Yang kedua, pelecehan seksual dan perundungan, yang dimana siswa perempuan ini lebih sering menjadi korban pelecehan baik verbal, fisik, maupun melalui media sosial. Hal ini bisa membuat mereka merasa tidak aman, stres, dan trauma. Yang ketiga, perempuan ini lebih cenderung memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi karena sifat keibuan, empati, dan penggunaan perasaan yang baik dalam bertindak. Nah, perempuan ini lebih mampu menenangkan teman yang sedang bersedih dibandingkan teman lelaki yang mana mungkin yang bagaimana bingung dalam harus merespon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara dan wanita berpikir dan belajar, dimana sejak tahun 1970-an persoalan perbedaan gender dalam kecerdasan atau pencapaian akademis telah diperdebatkan. Perbedaan ini belum seorang pun peneliti yang bertanggung jawab pernah menyatakan bahwa wanita dan laki pada setiap ukuran kemampuan intelektual mempunyai perbedaan besar jika dibandingkan dengan jumlah keragaman pada masing-masing jenis kelamin. Dengan kata lain, perbedaan dalam bidang yang dianggap sebagai perbedaan gender yang sesungguhnya, perbedaan ini terbukti begitu kecil dan begitu beragam sehingga mempunyai hanya sedikit konsekuensi praktis menurut Francis dan Skelton 2005 dan Landenberg dan Mohan 2008. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan cara berpikir dan belajar antara laki-laki dan perempuan. Menurut Robert Selvin 2019, dalam bukunya tentang psikologi pendidikan perbedaan belajar, cara berpikir dan belajar antara laki-laki dan perempuan diantaranya. Yang pertama itu terdapat perbedaan dan kecerdasan dalam pencapaian akademis, di mana tidak ada perbedaan besar dalam kemampuan intelektual antara laki-laki dan perempuan, dan perbedaan yang ada sangat kecil dan tidak memiliki konsekuensi praktis yang signifikan. Kedua, prestasi dalam ujian akademik, di mana laki-laki itu cenderung mendapatkan nilai lebih tinggi pada ujian pilihan ganda, tetapi tidak pada format ujian lain. Dan sebaliknya, perempuan umumnya kurang didorong untuk belajar matematika, sehingga hasil mereka di mata kuliah matematika biasanya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ketiga, keunggulan berdasarkan bidang studi. Laki-laki lebih unggul dalam ujian pengetahuan umum, penalaran, mekanis, dan rotasi mental. Dan perempuan lebih unggul dalam bidang bahasa, membaca, menulis, serta tugas-tugas yang membutuhkan perhatian dan perencanaan. Baik, pada poin berikutnya yaitu membahas terkait stereotip peran jenis kelamin dan ketidakadilan gender.
Nah, di sini stereotip gender lebih dipengaruhi sosialisasi sejak lahir daripada faktor biologis. Menurut Baxter tahun 1994. Nah, perlakuan berbeda juga sejak kecil membentuk persepsi dan perilaku gender anak, menurut Elliot tahun 2009. Lalu, anak mulai memahami peran gender pada usia 3-4 tahun. Lebih kuat pada keluarga dengan status sosial ekonomi rendah, menurut Flanagan pada tahun 1993. Lalu, di sekolah, guru sering memberi perhatian lebih pada laki-laki dalam interaksi dan kesempatan berbicara. Sementara, perempuan sering didukung dalam peran pendukung. Menurut Coach tahun 2003, dan Maher serta Ward tahun 2002. Lalu, pemisahan aktivitas berbasis gender seperti olahraga dan permainan membatasi interaksi lintas gender. Itu menurut Klein tahun 1994. Nah, solusi yang kelompok kami tawarkan, yang pertama, guru sebaiknya tidak membedakan tugas dan kesempatan berdasarkan gender, serta menghindari ucapan seperti anak laki-laki jangan menangis. Itu berdasarkan Sadker et al. Tahun 1997 ya, dan Klein tahun 1994. Lalu solusi yang kedua, dorong eksplorasi eksplorasi minat tanpa terikat norma budaya dan beri kesempatan setara di semua bidang, termasuk STM, agar perempuan tidak terbatas oleh norma. Itu menurut James tahun 2007 dan tahun 2009. Lalu poin berikutnya yaitu solusi mengatasi stereotip dan ketidakadilan gender terhadap pengalaman sekolah siswa. Nah, yang pertama, menerapkan pendidikan kesetaraan gender melalui pelatihan guru dan kurikulum yang inklusif. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan yang sama dalam partisipasi kelas, kepemimpinan dan aktivitas tanpa membedakan gender. Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan mendorong interaksi lintas gender dalam kegiatan sekolah. Lalu yang keempat, menghindari bahasa dan perlakuan bias gender yang dapat memperkuat stereotip dalam pengajaran dan interaksi. Yang kelima, mendorong perempuan dalam STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics dengan dukungan dan motivasi yang setara. Lalu yang terakhir atau yang keenam, menerapkan sistem evaluasi yang adil agar semua siswa mendapat perhatian dan kesempatan berkembang tanpa diskriminasi. Lalu yang terakhir di sini kesimpulan. Nah, di sini kami dari kelompok 8 menyimpulkan bahwa yang pertama, pendidikan multikultural menekankan kesetaraan gender di sekolah. Lalu yang kedua, faktor sosial dan lingkungan lebih berpengaruh daripada faktor biologis dalam perbedaan cara berpikir dan belajar. Lalu yang ketiga, laki-laki lebih rentan terhadap masalah akademik. Seperti pasti teman-teman banyak ya melihat contoh nyatanya, mulai dari banyak laki-laki atau siswa laki-laki yang putus sekolah, dan juga kayak melanggar aturan, bolos, dan tidak disiplin. Lalu, kami juga menyimpulkan bahwa perempuan itu sering menghadapi stereotip gender dalam pilihan studi dan karir. Perempuan tuh selalu dinomorduakan dalam posisi atau dalam dunia kerja tentunya. Pasti teman-teman melihat ya banyak kasus-kasus seperti itu terjadi. Lalu ketidakadilan gender itu terjadi dalam interaksi di kelas. Guru lebih memperhatikan siswa laki-laki. Dan juga di sini pentingnya menghindari stereotip dan mendorong kerjasama lintas gender. Dan guru berperan penting memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan. Baik laki-laki dan perempuan itu sama. Lalu yang terakhir, sistem pendidikan setara memungkinkan setiap individu mencapai potensi terbaik tanpa batasan norma gender. Bu Wigati dan teman-teman, di sini adalah sumber referensi kita, bisa kita lihat bersama. Jadi kami mengambil referensi dari buku Robert S. Lavin tahun 2019 dengan judul buku Psikologi Pendidikan Jilid 10. Lalu dari jurnal ya, kami sertakan linknya dari https://idscriptcom/document ya, terkait
pengaruh gender dan ketidakadilan gender terhadap pengalaman sekolah siswa. Lalu kita juga mengambil sumber dari buku A14 Surya Brata S tahun 2011. Baik, Ibu Wigati dan teman-teman, sekian presentasi dari kami kelompok 8 atau kelompok H. Semoga apa yang sudah kami presentasikan bisa bermanfaat untuk pembelajaran kali ini. Sekian dari kami, saya mewakili kelompok 8, pamit undur diri, terima kasih.